Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital Etika Profesi, Manajemen Pendidikan. Kita melanjutkan eksplorasi kita dalam bab 4, mengenai dilema etika dalam praktik. Di modul 4,2, kita telah menganalisis studi kasus tentang konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang. Kini, di modul 4,3, kita akan beralih ke area lain yang sangat sering menjadi sumber dilema bagi para manajer dan pemimpin pendidikan, yaitu masalah penegakan kedisiplinan siswa. Situasi ini seringkali menghadirkan ketegangan antara kebutuhan untuk menegakkan aturan secara konsisten, pertimbangan mengenai keadilan dalam konteks individu, serta nilai kepedulian dan tujuan edukatif dari disiplin itu sendiri. Mari kita simak studi kasus berikut. Konteks singkat, disiplin dalam pendidikan. Sebelum masuk ke kasus, penting kita sadari bahwa penegakan disiplin merupakan aspek penting dalam pengelolaan sekolah. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan kondusif, serta untuk membantu siswa mengembangkan pengendalian diri, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap aturan bersama. Untuk mencapai tujuan ini, sekolah biasanya memiliki seperangkat aturan atau tata tertib beserta konsekuensi atau sanksi bagi pelanggarnya. Namun, tantangan etis muncul ketika penerapan aturan yang kaku berbenturan dengan prinsip keadilan individual atau nilai kepedulian. Apakah aturan harus selalu diterapkan secara sama rata tanpa memandang konteks? Bagaimana menyeimbangkan antara pemberian sanksi dengan tujuan pendidikan karakter? Dilema inilah yang akan kita eksplorasi melalui kasus berikut. Studi kasus 2, perkelahian di kantin dan aturan toleransi nol. Latar belakang. Ibu Ratna adalah kepala sekolah SMA Harapan Bangsa. Sekolah ini dikenal memiliki reputasi disiplin yang cukup baik dan memiliki buku tata tertib yang jelas dan telah disosialisasikan kepada siswa dan orang tua. Salah satu aturan yang paling tegas adalah kebijakan toleransi NOL terhadap segala bentuk perkelahian fisik di lingkungan sekolah. Aturan ini menyatakan bahwa semua siswa yang terbukti terlibat dalam perkelahian fisik akan dikenai sanksi skorsing dari sekolah selama minimal 3 hari efektif, tanpa memandang siapa yang memulai atau alasan perkelahian tersebut. Tujuannya adalah mengirim pesan yang sangat jelas bahwa kekerasan tidak dapat ditoleransi sama sekali. Situasi, pada suatu jam istirahat, terjadi insiden perkelahian di area kantin sekolah antara dua siswa kelas 11 yang bernama Andi dan Bima. Guru piket yang sedang berpatroli segera melerai perkelahian tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, dengan menanyai kedua siswa dan beberapa saksi mata, terungkap kronologi berikut. Bima secara terus-menerus melontarkan ejekan dan provokasi verbal kepada Andi, menyangkut kondisi ekonomi keluarga Andi yang baru-baru ini diketahui sedang mengalami kesulitan. Andi, yang tampak tertekan, awalnya berusaha tidak menghiraukan ejekan tersebut. Namun, karena provokasi Bima semakin menjadi-jadi dan bersifat personal, Andi akhirnya kehilangan kesabaran, bangkit dari duduknya, dan mendorong Bima cukup keras. Bima tidak terima dan langsung membalas dengan pukulan, sehingga terjadilah perkelahian fisik yang berlangsung singkat sebelum guru datang melerai. Akibat perkelahian ini, keduanya mengalami luka lecet ringan. Informasi tambahan. Ibu Ratna kemudian meminta informasi lebih lanjut dari wali kelas dan guru BK. Diketahui bahwa Andi selama ini dikenal sebagai siswa yang cenderung pendiam, memiliki catatan akademik yang cukup baik, dan belum pernah sekalipun terlibat dalam masalah disiplin serius. Wali kelasnya juga membenarkan bahwa Andi memang sedang menghadapi tekanan psikologis yang cukup berat akibat masalah finansial yang mendadak menimpa keluarganya. Sebaliknya, Bima memiliki beberapa catatan pelanggaran disiplin ringan sebelumnya, seperti sering terlambat masuk kelas dan tidak melengkapi atribut seragam. Beberapa guru juga mencatat bahwa Bima memiliki kecenderungan untuk bersikap arogan dan sering melontarkan komentar yang provokatif kepada teman-temannya, meskipun ini kali pertama ia terlibat dalam perkelahian fisik. Selain itu, Ibu Ratna juga mengetahui bahwa orang tua Bima adalah anggota komite sekolah yang cukup aktif dan vokal. Dilema Ibu Ratna. Ibu Ratna kini dihadapkan pada keputusan sulit mengenai sanksi yang akan dijatuhkan. Di satu sisi, aturan sekolah mengenai toleransi nol sangat jelas. Skorsing minimal 3 hari bagi semua yang terlibat perkelahian. Menerapkan aturan ini secara konsisten akan menunjukkan ketegasan sekolah dalam menolak kekerasan
dan menjaga wibawa tata tertib. Ini juga tampak sebagai pilihan yang aman secara prosedural. Di sisi lain, hati nurani Ibu Ratna mempertanyakan aspek keadilan substantif jika Andi, yang jelas-jelas diprovokasi secara menyakitkan, sedang dalam tekanan berat, dan memiliki rekam jejak baik, harus menerima sanksi yang sama persis dengan Bima, yang menjadi pemicu masalah dan memiliki catatan perilaku kurang baik. Memberikan sanksi yang sama rata terasa tidak adil dan kurang mempertimbangkan konteks individual serta tingkat kesalahan masing-masing. Selain itu, Ibu Ratna meyakini bahwa tujuan utama disiplin seharusnya bersifat edukatif dan formatif, bukan sekadar memberikan hukuman. Apakah skorsing 3 hari adalah respons yang paling mendidik bagi Andi dalam situasi ini? Namun, jika ia memutuskan untuk memberikan sanksi yang berbeda, ia berisiko dianggap tidak konsisten, melanggar aturan sekolah sendiri, dan membuka kemungkinan protes keras dari pihak Bima, terutama mengingat pengaruh orang tuanya di komite sekolah. Mari kita analisis kasus Ibu Ratna. Identifikasi isu etis utama, inti dilema Ibu Ratna terletak pada konflik antara beberapa nilai atau prinsip. Kepatuhan pada aturan formal dan konsistensi, keadilan individual, dan proporsionalitas sanksi. Kepedulian dan tujuan edukatif disiplin memilih respons yang paling mendukung pembelajaran dan perkembangan karakter siswa, bukan hanya menghukum potensi adanya pengaruh eksternal atau konflik kepentingan. Identifikasi fakta-fakta kunci. Aturan toleransi 0. Bima memprovokasi, Andi mendorong duluan, terjadi perkelahian fisik. Catatan baik Andi, tambah masalah keluarga. Catatan kurang baik, Bima tambah provokatif. Orang tua Bima berpengaruh di komite, fakta belum diketahui atau perlu didalami. Detail provokasi Bima. Intensitas perkelahian, riwayat hubungan Andi Bima, apakah ada upaya mediasi awal oleh guru? Bagaimana biasanya sekolah menangani kasus serupa? Identifikasi pemangku kepentingan. Ibu Ratna, Andi, Bima, orang tua Andi, orang tua Bima, guru-guru, siswa lain, sekolah sebagai institusi, komite sekolah, masing-masing memiliki kepentingan yang mungkin berbeda. Identifikasi nilai atau prinsip etika yang bertentangan. Keadilan prosedural versus keadilan distributif atau retributif. Apakah adil menerapkan sanksi yang sama jika kesalahannya berbeda tingkat? Penegakan aturan versus kepedulian dan pertimbangan kontekstual. Haruskah aturan kaku mengalahkan pertimbangan terhadap kondisi khusus siswa, kesejahteraan siswa vs atau ketertiban sekolah? Mana yang harus lebih diprioritaskan dalam respons terhadap pelanggaran? Opsi tindakan yang mungkin bagi Ibu Ratna. Opsi 1, patuhi aturan secara kaku. Skorsing Andi dan Bima, masing-masing 3 hari. Titik. Opsi 2, diferensiasi sanksi. Lakukan investigasi lebih mendalam. Berikan sanksi skorsing yang lebih berat untuk Bima, dan sanksi yang lebih ringan untuk Andi. Opsi 3, pendekatan restoratif. Prioritaskan mediasi antara Andi, Bima, dan orang tua mereka untuk saling memahami dampak, meminta maaf, dan mencari solusi perbaikan perilaku. Sanksi formal ditiadakan atau diganti dengan sanksi edukatif yang disepakati bersama. Opsi 4, kombinasi aturan dan pendekatan individual. Tetap jatuhkan sanksi skorsing 3 hari kepada keduanya untuk memenuhi aturan formal, namun rancang program pendampingan yang sangat berbeda selama dan setelah masa skorsing, sesuai dengan akar masalah dan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Opsi 5, tunduk pada pengaruh. Memberi sanksi minimal atau tidak berarti pada Bima karena takut pada orang tuanya, dan mungkin mengorbankan Andi dengan sanksi sesuai aturan atau bahkan lebih berat. Analisis singkat. Opsi 1, menegakkan wibawa aturan, mudah dijelaskan secara prosedural. Namun, mengabaikan keadilan substantif dan aspek edukatif bisa membuat Andi merasa sangat tidak adil dan justru demotivasi. Opsi 2, terasa paling adil dari segi proporsionalitas kesalahan. Berpotensi paling edukatif jika dijelaskan dengan baik. Namun, secara teknis melanggar aturan toleransi 0, membuka pintu inkonsistensi, dan hampir pasti akan diprotes keras oleh pihak Bima. Opsi 3, sangat menekankan aspek pembelajaran, perbaikan hubungan, dan penyelesaian akar masalah. Namun, mungkin dianggap terlalu permisif oleh sebagian pihak, kurang memberikan efek jera, dan menyimpang terlalu jauh dari kebijakan formal sekolah. Keberhasilannya sangat tergantung pada kemauan pihak-pihak yang terlibat dan keterampilan fasilitator. Opsi 4, upaya kompromi antara memenuhi huruf aturan
dan semangat keadilan serta pendidikan. Mungkin bisa diterima secara politis, namun tetap ada potensi Andi merasa sanksi formalnya tidak adil, membutuhkan sumber daya lebih untuk pendampingan yang berbeda. Opsi 5. Jelas merupakan pelanggaran etika berat yang akan merusak kepercayaan dan iklim sekolah. Pertanyaan refleksi untuk Anda? Mari kita berhenti sejenak dan merenungkan kasus Ibu Ratna. Jika Anda adalah Ibu Ratna, langkah apa yang akan Anda ambil? Pertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari pilihan Anda terhadap Andi, Bima, iklim sekolah, dan kepercayaan pada kepemimpinan Anda. Menurut Anda, seberapa sakral sebuah aturan sekolah? Haruskah selalu ada ruang untuk fleksibilitas dan pertimbangan kontekstual? Jika ya, bagaimana menentukan batasannya agar tidak terkesan sewenang-wenang? Apakah kebijakan toleransi nol itu sendiri merupakan kebijakan yang selalu etis dalam konteks pendidikan? Apa potensi dampak negatifnya? Bagaimana Ibu Ratna seharusnya berkomunikasi dengan orang tua Andi dan Bima mengenai keputusannya? Terutama jika ia memilih opsi yang tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak. Strategi komunikasi apa yang paling efektif dan etis? Selain memberikan sanksi atas insiden perkelahian, langkah-langkah preventif dan edukatif, apalagi yang perlu diambil sekolah untuk mengatasi perilaku bullying atau provokasi dan membantu siswa mengelola emosi serta tekanan? Sebagai penutup modul, 4,3 kasus. Disiplin siswa seperti ini menyoroti ketegangan yang sering terjadi antara kebutuhan akan aturan yang jelas dan konsisten dengan panggilan untuk menerapkan keadilan yang mempertimbangkan konteks, individu, serta tujuan utama pendidikan sebagai proses pembentukan karakter. Tidak ada jawaban yang mudah, dan setiap pilihan memiliki implikasi etisnya sendiri. Seorang manajer pendidikan yang bijaksana perlu menimbang dengan cermat semua prinsip yang relevan, mengumpulkan fakta selengkap mungkin, mempertimbangkan dampak pada semua pihak, dan memilih tindakan yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan paling mendukung misi pendidikan institusinya. Pendekatan seperti keadilan restoratif juga menawarkan alternatif yang patut dipertimbangkan. Silakan gunakan waktu untuk merefleksikan pertanyaan-pertanyaan di atas. Pada modul berikutnya, modul 4.4, kita akan beralih ke studi kasus mengenai dilema etis yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan privasi data di sekolah. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga latihan analisis kasus ini terus mempertajam kepekaan dan kearifan etis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.